Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait sebuah materi berupa salah satu alat atau instrumen yang sering digunakan dalam proses pemipetan di laboratorium. Pada alat ini, sangat membantu kita untuk mengambil sejumlah larutan dalam jumlah yang sangat kecil. Alat yang akan saya jelaskan adalah mikropipet. Untuk mengetahui lebih jauh terkait alat ini, maka saya akan menjelaskan beberapa poin pembahasan dengan tujuan untuk menambah pemahaman kita terkait mikropipet. Adapun poin-poin pembahasannya adalah: yang pertama, prinsip kerja mikropipet. Yang kedua, jenis atau variasi mikropipet. Yang ketiga, fungsi mikropipet. Yang keempat, bagian-bagian mikropipet. Yang kelima, cara penggunaan mikropipet. Yang keenam, cara kalibrasi mikropipet. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait cara pemeliharaan mikropipet. Prinsip kerja mikropipet. Mikropipet adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan atau reagen tertentu dalam skala kecil atau memiliki akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pipet biasa. Untuk menguji ketelitian dari alat ini, maka dapat dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Pemipetan adalah hal yang sangat penting dalam melakukan analisa. Seorang tenaga analis kesehatan harus memahami dan menguasai teknik pemipetan yang dilakukan secara akurat dan tepat. Jenis atau variasi mikropipet. Selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui dari mikropipet yaitu terkait jenis atau variasi alat. Berdasarkan jurnal mikropipet dan penggunaannya, jenis atau variasinya dibedakan atas mikropipet P20, P200, dan P1000. Selain itu, adanya perbedaan volume pada mikropipet ini, sehingga mikropipet tersebut juga memiliki variasi tip. Tip adalah alat yang digunakan pada mikropipet ketika proses pipetting akan dimulai. Pipet yang memiliki skala 2-20 mikroliter memiliki tip berwarna putih atau transparan. Pipet dengan skala 20-200 mikroliter berwarna kuning. Dan pipet yang berskala 100-1000 mikroliter berwarna biru. Selain itu, ada juga jenis mikropipet yang memiliki banyak pipet dalam satu mikropipet. Adapun variasi pipet berdasarkan kemampuan volumenya bisa diamati pada video. Fungsi mikropipet. Selanjutnya, fungsi dari mikropipet yaitu hampir sama dengan pipet biasa. Hanya saja, mikropipet memindahkan sejumlah volume larutan sangat kecil dan memiliki akurasi alat yang sangat tinggi. Selain itu, alat ini bisa disetting sedemikian rupa untuk mendapatkan volume larutan yang diinginkan. Satuan dari alat ini adalah mikroliter. Bagian-bagian mikropipet. Setelah mengetahui fungsi dari mikropipet, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagian-bagian dari mikropipet. Pada video ini, teman-teman bisa melihat bahwa mikropipet memiliki 6 bagian utama beserta fungsinya masing-masing, yaitu
Pada bagian A adalah pelanggar button atau tombol penekan yang berfungsi untuk mengambil volume cairan dengan cara menekan bagian atas lalu menariknya hingga cairan berada pada tip. Pada bagian B adalah tip ejector button yang merupakan bagian alat yang berfungsi untuk melepaskan tip setelah digunakan. Pada bagian C adalah scale volume, merupakan bagian yang menunjukkan angka atau volume cairan yang akan diambil. Pada bagian D adalah cincin pengatur volume, merupakan bagian yang diatur untuk mendapatkan skala pengambilan volume cairan yang diinginkan. Pada bagian E adalah shaft atau ujung batang, merupakan bagian yang digunakan untuk memasang tip. Pada bagian F adalah tip, merupakan bagian yang terpisah dari mikropipet, berfungsi untuk menampung cairan atau reagen yang dipipet. Penggunaan tip ini harus diperhatikan pasangan warna dengan mikropipetnya. Cara penggunaan mikropipet. Secara spesifik, alat mikropipet ini digunakan dengan 2 poin utama. Yang pertama adalah mengatur volume pipet, dan yang kedua adalah cara menggunakan pipet. Pada proses pengaturan volume pipet dapat dilakukan dengan menggunakan cincin pengatur skala. Bagian ini diputar untuk mendapatkan skala volume pengambilan larutan yang diinginkan. Pada scale volume atau batang volume dilengkapi oleh 3 angka yang akan muncul ketika disetting atau diatur. Hal ini terjadi agar memudahkan tenaga laboratorium untuk memipet sejumlah larutan yang diinginkan. Sedangkan pada proses penggunaan pipet dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama-tama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, memegang mikropipet dengan cara seperti ingin meninju. Kemudian, ibu jari berada pada bagian pengatur volume. Lalu, memasangkan tips yang sesuai dengan mikropipet. Kemudian, untuk mengambil larutan, maka dapat dilakukan dengan menekan tombol pelanggar button, lalu menahannya agar larutan tidak keluar ke sembarang area. Selanjutnya, memasukkan larutan yang telah diambil ke wadah yang baru dengan melepaskan tekanan secara perlahan dari pelanggar button. Setelah proses pengambilan larutan telah selesai, kemudian melepaskan tip dengan menekan tip ejector, maka tip akan otomatis terlepas. Terakhir, apabila tip menyentuh barang-barang lain sebelum menyentuh larutan yang dimaksud, maka tip bisa diganti dengan tip yang baru. Cara kalibrasi mikropipet. Untuk mengetahui berfungsi dengan baik atau tidaknya mikropipet ini, maka dapat dilakukan proses pengkalibrasian dengan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan persiapan bahan-bahan pengkalibrasian yang diperlukan, seperti pipet, tip, air suling. Air suling yang digunakan ini diukur suhunya pada dengan termometer dan dicatat suhunya. Alat yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah gelas kimia, termometer, neraca, dan cawan timbang. Neraca yang digunakan harus berskala mikrogram untuk mengkalibrasi mikropipet dengan nilai maksimal 1 mikroliter. Kemudian, meletakkan cawan kosong di atas neraca timbangan. Kemudian,
menekan tombol enter untuk melanjutkan proses perhitungan setelah angka 0 muncul pada layar neraca. Setelah itu, melakukan proses kalibrasi dengan mikropipet. Namun sebelumnya, mikropipet dilap dengan menggunakan etanol dan memeriksa apakah tidak ada bagian yang tersumbat oleh kotoran. Lalu, memasang tip pada alat. Apabila telah selesai, tentukan sejumlah volume larutan yang akan diambil. Sebelum proses kalibrasi, maka perlu membasuh tip pipet dengan air suling. Lalu, meletakkan larutan yang telah dipipet ke cawan neraca analitik. Selanjutnya, mencatat hasil yang ditampilkan oleh layar. Kemudian, menghitung hasil kalibrasi dengan menggunakan rumus tertentu, yaitu V sama dengan W kali Z, di mana W adalah berat air, Z adalah faktor konversi berdasarkan densitas air, dan V adalah volume banyak air yang dikeluarkan. Cara pemeliharaan mikropipet. Terakhir, untuk menjaga mikropipet tetap dalam keadaan baik, maka ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, seperti memeriksa kondisi mikropipet secara rutin dengan memperhatikan setiap bagian dari alat ini, apakah ada keretakan atau kerusakan alat. Lalu, membersihkan pipet sebelum maupun setelah digunakan dengan menggunakan desinfektan tertentu. Selain itu, dapat juga dilakukan sterilisasi dengan menggunakan autoclave atau dengan menggunakan sinar UV, dan yang paling terpenting adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh praktikan dalam menggunakan mikropipet ini sesuai dengan standar operasional prosedur. Upaya ini dilakukan mengingat mikropipet merupakan salah satu alat laboratorium yang memiliki harga cukup mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeliharaan yang serius terkait alat ini. Itulah tadi penjelasan singkat terkait materi mikropipet. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.